wabarakatuh pemirsa Antv. Selamat pagi, apa kabar Anda? Semoga Anda semua baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan senang sekali rasanya pada pagi hari ini saya Mona Ratuliu kembali lagi bersama Anda dalam Curhat Bareng Ustadz. Dan semoga pada pagi hari ini kami bisa kembali memberikan makna atas kegundahan hati Anda ya. Dan apabila Anda menelpon dan mencurahkan isi hati Anda mengenai apapun permasalahan Anda, dan permasalahan Anda pun insya Allah akan kami bahas bersama dengan seorang Ustadz yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan siapakah beliau? Dari Matraman ke Cikini sudah hadir Ustadz Taufikur Rahman di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Una. Bisa disapa pemirsa di rumah Mudah-mudahan Ustadz. juga dengan pemirsa Antv kita selalu bisa menjalin silaturahim. Insya Karena Allah, janji ya. Nabi, kalau mungkin saya pantunkan, paling enak makan sop jamur. Dimakannya dicampur sama mie. Kalau kita ingin selalu panjang umur, biar rajin silaturahmi. Iya benar Insya sekali Allah. Ustadz. Waktu itu juga udah pernah kita bahas ya Ustadz ya. Kalau Iya. silaturahmi itu sangat penting sekali ya Ustadz ya. Jelas. Bahkan apabila orang tua kita sudah meninggal, kita wajib untuk Masih menyambung tetap menjalin silaturahmi ya gitu ya. Iya. Dan pemirsa di rumah, apabila Anda ingin menjalin silaturahmi juga kepada kami dan sekalian juga mengungkapkan kegundahan hati Anda, mencurahkan isi hati Anda, silahkan Anda masih bisa menelpon ke 8511836, masih bisa juga SMS ke 9123 dengan format Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan, dan masih juga bisa mengirimkan email kepada kami di cbu@an.tv. Sekarang kami sudah membuka line telepon kami, silahkan langsung saja menelpon ke 8511836. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, oh Bapak. Halo, Assalamualaikum. Maaf, Waalaikumsalam. sebelumnya bisa dikecilkan televisinya Bapak? Iya, Ya, terima kasih. Bapak dengan Bapak siapa Pak? dari Pak Mansur Bapak Mansur di mana Pak di Mansur? Kudus. Silakan Pak Mansur curhatnya. Saya mau tanya, Ya. saya punya saudara. Itu istrinya itu kalau tidak kumpul itu menolak. Terus kemudian dia terus akhirnya dia senang nonton itu film biru itu. Oh, baik. Nah, Yang ingin ditanyakan karena Bapak? gimana solusinya cara menanggulangi gitu loh, agar Istrinya dia tidak berbuat yang dilarang oleh Allah gitu. kira-kira bisa tahu nggak Bapak, saudara Anda ada permasalahan apa sehingga istrinya menolak apabila diajak Iya, kumpul? dia selalu memojokkan suaminya. Gitu ya Pak Mansur ya. Oke baik, akan dicoba dibahas ya Pak Mansur. Gimana Ustadz? Buat Pak Mansur di Kudus, jelas bahasa Nabi menyebutkan, ya ketika seorang suami memanggil istrinya, lantas istri menolak akan panggilan suami, jika terjadi di suatu malam dan tertidur si istri, maka sampai paginya dilaknat oleh para malaikat. Jika dipanggil untuk tujuan yang demikian, apalagi suami-suami yang betul-betul menjalankan perintah agama, suami yang baik. Makanya buat perempuan, jelas Nabi menjanjikan ada resep untuk masuk surga itu penuhi 2 panggilan. Yang pertama, penuhi panggilan Allah. Ketika terkumandang suara adzan dimanapun dan kapanpun berada, maka buru-buru penuhi panggilan Allah. Yang kedua, ketika mempunyai suami yang baik, lantas suami memanggil, maka penuhi panggilan suami. Nah lantas bagaimana seandainya suami ketika istri tidak menjalankan kewajibannya, akhirnya untuk mengekspresikan daripada yang dialami itu, dengan tadi yang ditanyakan oleh Pak Mansur, dengan cara nonton film Blue film ya. Nah jelas secara objektif saya katakan, dalam surah Al-Isra ayat 32 Allah menyatakan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Di situ jelas-jelas Allah mengatakan lewat larangannya, jangan sekali-kali mendekati yang namanya perzinahan. Karena itu jelas-jelas innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, jalan yang sangat jelek dan buruk sekali. Nah, Bapak Mansur yang ada di Kudus, ini tolong yang namanya suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban. Ya mudah-mudahan Anda bisa jelaskan kepada saudara Anda dalam arti kata gimana? Istri itu mempunyai kewajiban terhadap suami
Dan hati-hati ketika suami tidak dipenuhi kewajibannya, apalagi suami telah menjalankan kewajiban terhadap istri, ini jelas berdosa besar. Nah makanya, Apalagi kalau sampai suami melampiaskan dengan menonton blue film itu ya, ya, Pak ya. masih penting Mbak, seandainya naudzubillah min dzalik, ya terjadi yang nggak diinginkan lagi, yang istilah zaman sekarang ya, apa? Jajan di luar, ya. Ini dalam kaidah usul fikih memang daripada misal ini bukan jelas secara objektif saya katakan itu semua perbuatan zina. Tapi seandainya memang suami tidak bisa menahan, kemudian istri demikian adanya. Atau mungkin sedang halangan gitu. Ustaz. Kalau lagi sedang halangan jelas ini. Tapi suami nggak bisa menahan apa yang harus dilakukan, Ustaz. Ya, dan seandainya memang ketimbang terjadi perbuatan zina dalam kaidah usul fikih dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kemaslahatan itu lebih diutamakan daripada hilangnya kemaslahatan. Meninggalkan kemafsadatan lebih diutamakan daripada hilangnya kemaslahatan. Nah, ketimbang terjadi perzinahan, seandainya memang demikian adanya, tapi tolong jangan jadikan ini solusi yang terakhir. Tapi ingat karena itu adalah perbuatan zina. Gitu ya. Kenapa? Karena ada istri yang jelas betul-betul itu terdapat pahala sedekah seandainya disetujui dengan secara benar. Iya. Baik, sudah ada penelpon lagi yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bapak. Dengan Bapak siapa, Ustaz. Pak? Hamba Allah di Surabaya. Bapak hamba Allah, silahkan Bapak curhatnya. Iya, Saya- Pak. Iya, halo. Iya, halo, Ya. silakan. Saya sudah berumah tangga 14, punya anak 4. Iya. Mempunyai anak 4, yang pertama kelas 6, yang terakhir masih TK. Iya. Selama 14 tahun ini, menurut saya 6 tahun terakhir saya kurang bisa membahagiakan. Kemudian 3 bulan yang lalu dia menyuruh saya pergi. Ya, saya menuruti pergi dari rumah. Kemudian setelah saya seminggu, dia merasa saya tidak ada perubahan. Perubahan dalam hal ini menurut posisi pemikiran saya itu karena masalah ekonomi. Saya kurang bisa memberikan sesuai yang diharapkan. Kemudian dia mengajukan gugatan cerai di pengadilan sudah 2 kali sidang ini, Pak. Iya. Kemudian setelah saya 3 bulan keluar dari rumah, saya meyakini untuk kembali ke rumah 2 bulan ini. Kemudian istri saya di rumah, dia merasa kalau saya di rumah, dia pergi dari rumah. Kemudian sekarang ini dia kos di luar rumah. Saya di sini di rumah mengurusi anak 4 itu. Iya. Dan saya bisa mengurusi. Dan saya ingin membuktikan bahwa saya bisa mengurusi anak 4 dan bisa membiayai. Ya, terusnya Baik. alhamdulillah ya setelah 2 bulan lebih ini saya bisa mengurusi anak 4 dan membiayai semuanya, Pak. Yang saya ingin tanyakan, Ya. apakah dengan saya di rumah ini, menurut hukum agama dan norma kebiasaan di masyarakat, apakah salah saya? Baik, Karena Bapak. menurut istri saya di rumah, kalau saya ada masalah dengan istri itu aja, karena sudah di pengadilan, Pak ya. Kalau saya di rumah itu dia tidak mau, dia keluar dari rumah. Jadi menurut hukum agama gimana dan menurut norma kebiasaannya gimana? Baik. Yang Ya, kedua, Bapak coba dijawab ya. yang kedua, Bu, Iya. ya. Yang kedua, istri saya kan minta diajukan pengadilannya itu talak 1. Talak 1, kemudian dia ngomong sama saya kalau misalkan di talak 1 kan kalau saya ada perbaikan dia mau kembali, tapi di sini dia tetap minta surat cerai. Minta surat cerai untuk talak 1 ini. Oke. Itu aja dulu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Gimana Ustaz Iya. dengan kondisi seperti ini, suami di rumah dalam Islam seperti apa? Ya, jelas ya ini yang namanya suami istri, bahasa Allah kan menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 21 Allah mengatakan wa akhazna minkum mitsaqan ghalidha. Dan yang namanya rumah tangga itu suami istri, bahkan Al-Quran menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 20, An-Nisa ayat 154, juga dalam surah Al-Ahzab ayat ke-7, janji yang sangat kuat, ikatan yang sangat kuat. Gitu. Apalagi sudah punya anak, ya anak ada empat orang ini. Nah ini jelas Bapak yang bertanya ini, kewajiban Bapak sebagai suami tetap masih ada terhadap anak. Pertama, jelas merujuk kepada bahasa Nabi, kewajiban orang tua terhadap anak yang pertama di samping memberikan nama yang baik, yang kedua ayu alimahul kitabata.
tetap mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kepada anak-anak yang 4 ini terhadap mereka supaya tidak buta terhadap pendidikan agama maupun pendidikan umumnya. Yang ketiga, ayyarzuqahu illa thayyiban. Tetap untuk menafkahkan, memberikan rezeki secara yang halal. Nah, bahkan nanti keempat pun ayyuzawijahu idza adraka. Ketika nanti anak ada datang jodohnya, tetap masih mempunyai kewajiban untuk menikahkannya. Gitu ya, Jadi Ustadz ya. apa namanya, seandainya memang jadi fitnah bapak tinggal di rumah, bolehlah kiranya apa namanya tidak menjadi tinggal di rumah itu. Seandainya sudah terjadi perceraian, tapi ini kan belum. Gitu. Ya. Jadi sah-sah saja. Ya Ustadz, Ya. masih ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Hamba Allah di Surabaya, tapi kami akan membahasnya setelah menjelang azan subuh berikut ini. Dan pemirsa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Sebelumnya ada pertanyaan dari Bapak Hamba Allah di Surabaya ya. Pertanyaan pertama sudah kita jawab ya Ustadz ya. Ya. Pertanyaan kedua adalah istri menuntut cerai, tetap meminta surat cerai, tapi talak satu aja. Soalnya nanti kalau suami ada perbaikan, biar bisa balik lagi gitu Ustadz. Gimana nih menurut Islam? Ya, jelas yang namanya apa, walaupun secara hadis Nabi menyatakan abghadul halal indallah at-talaq. Perbuatan yang paling Allah benci walaupun itu halal adalah perceraian. Karena di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan dalam surah An-Nisa ayat ke-19 yang namanya pernikahan itu Allah menyuruh kepada suami wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah terhadap istri-istri kamu itu dengan cara yang baik. Bahkan kalau boleh saya tambahkan, Allah membuat satu analogi dalam surah Al-Baqarah ayat 186, 187 Allah menyatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka istri adalah pakaian buat suami dan suami menjadi pakaian buat istri. Nah, ketika terjadi demikian, ya ada tuntutan istri menuntut cerai kepada suaminya. Supaya suami ada perbaikan Ada gitu. perbaikan ya. Berarti ini kan apa namanya, seandainya demikian memang itu sebagai emergency exitnya saja gitu. Tapi jelas ketika talak itu dijatuhkan ya, Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 229 at-tolaku marrotani, tolak itu yang bisa bisa rujuk kembali dua. Tolak yang pertama, yang kedua. Jadi ketika demikian itu boleh-boleh saja gitu. Tapi hati-hati ya, jelas nanti ketika jatuh sampai yang ketiga di situ kata Allah dalam Al-Qur'an apa? Maka fa in talaqaha fala tahillu lahu. Ketika sudah jatuh kepada talak apalagi bain kubro ini, maka tidak halal lagi. Itu sudah putus pernikahan, udah nggak ada hak rujuk. Dan boleh seandainya mau kembali lagi hatta tankiha zauzan ghairahu. Kecuali istrinya sudah menikah lagi dengan suami yang berikutnya pilihan dia sendiri dan bukan atas dramatisir. Makanya dalam sebuah hadis Nabi menyatakan la'anallahul muhallila wal muhallala. Allah melaknat orang yang muhalil dan muhallalah. Ya, ini menarik sekali. Karena seandainya sudah terjadi talak bain kubro. Nah, ini insya Allah nanti kita. Ya, dan kepada Bapak Hamba Allah di Surabaya, semoga rumah tangga Anda bisa menjadi lebih baik ya. Sudah ada Amin, penelpon insya lagi yang Allah. masuk. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Halo, dengan siapa? Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa wabarakatuh. ini? Ini dengan Ibu Santi Ibu Ibu Santi Santi. di Ibu mana, Santi Bu? di mana, di Ibu? Batam. Di Batam. Ya, silakan Ibu Santi. Silakan Ibu Batam. Santi. Ya. Suami saya kan kebetulan berpoligami dan dia tidak minta persetujuan saya Oke. ngaku bujang gitu Pak Ustadz, dan berlaku tidak adil.
Itu hukumnya di mata Allah itu macam mana itu Pak Ustadz? Apa sah atau termasuk zina? Baik. Coba dijawab ya Ibu Santi ya. Gimana Ah, Ustaz? terus kalau dan Iya. setiap malam pun tidak pernah pulang ke rumah, sedangkan saya udah punya anak 2 gitu. Itu kan tidak adil juga gitu Pak Ustadz kan. Bukannya saya suudon gitu kan sama istri mudanya itu. Macam diguna-guna gitu, itu kekekalan ilmu guna-guna itu bertahan berapa lama atau gimana gitu kan, karena tidak ada yang melebihi kekuasaan Allah gitu Pak Ustadz. Mohon petunjuknya gitu. Baik Ibu Santi, Anda jangan kemana-mana dulu ya, karena pertanyaan Anda akan kami jawab setelah yang berikut ini. Tetap di Curhat Bareng Ustadz. Kembali lagi dalam Curhat Bareng Ustadz, sudah ada pertanyaan dari Ibu Santi. Suami menikah untuk yang kedua kalinya tapi mengaku bujang Ustadz dan tidak pamit kepada istrinya untuk menikah. Ini Iya. pernikahan suami sah atau tidak ataukah termasuk zina Ustadz? Ya, secara objektif harus saya katakan kepada ibu yang ada di Batam, secara hukum Al-Quran, jelas seandainya terjadi pernikahan itu rukun dan syaratnya disebutkan ada 5 macam. Ada yang jelas calon pengantin laki-lakinya, calon pengantin perempuannya, ada walinya, ada saksinya, juga ada ijab kabulnya. Maaf, ini harus dikatakan secara objektif, itu nikahnya sah. Sah. Kemudian bicara nggak adil. Suami tidak adil. Ya, ini jelas yang namanya suami ketika berumah tangga itu adalah hak dan kewajiban. Apalagi suami, Allah menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, suami sebagai pemimpin terhadap istrinya. Nah, bahkan di sini seandainya dia buat demikian, sering membohongi istrinya, kemudian kewajibannya tidak ditunaikan sebagai suami, jelas itu berdosa. Nah, kemudian dalam Masalah hal guna-guna guna-guna nih ya. ini memang kadang-kadang ini jadi kartu atau jadi jurus buat suami gitu. Kadang-kadang oh saya mungkin diguna-guna oleh perempuan ini akhirnya demikian. Ya maaf ya, bukan berarti mendiskreditkan kaum lelaki gitu. Tapi ibu terus terang ya, tolong jangan percaya dengan hal-hal yang demikian. Paling enggak ini solusinya ya, ibu bisa bicarakan secara baik-baik kepada suami ibu. Yang kedua, tidak ada lain tempat curhat yang betul-betul akan memberikan jawaban adalah tidak ada munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa? Allah berikan hidayah di mana hati suami ibu Allah palingkan bisa kembali lagi dengan ibu dan kepada anak-anaknya. Karena itu mungkin ya, Ibu begitu. Santi, semoga ini bisa menjadi Amin, solusi insya untuk Allah. Anda menentukan langkah ke depannya. Sudah ada lagi penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Aris Sulistyo. Iya? Aris Sulistyo, Ya, di mana? Purwokerto. Ya, Di Purwokerto. dipersilakan Silakan, Bapak. Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sini Pak. Ya. Anakku umurnya 18 tahun. Mhm. Ya aku tuh di sini tuh ibaratnya gimana sih, aku jadi banci udah umur dari 15 tahun. Iya, iya, heeh. Aku tuh pengen di umur 20 tahun aku tuh bisa insaf, gimana caranya biar cepat bisa insaf gitu loh. Aku udah bosan hidup kayak gini sumpah. Iya, 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 iya. Aku pernah janji sama ibuku di umur 20 tahun aku mau jadi cowok. Iya. Mas Aris ya? Heeh. Baik Iya. ya. Pertama Ustaz? tolong ya yang ada di sana itu ya dijelaskan oleh Nabi atta ibu ilallah kaman la dzambala. Orang yang menuju kepada taubatnya kepada jalan Allah bertaubat seperti orang yang tidak punya dosa. Ya, bahasa Al-Imam Nawawi dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin menyebutkan at-taubatu wajibatun ala kulli dzambin. Taubat itu hukumnya wajib atas setiap perbuatan dosa. Nah, gimana solusinya? Yang pertama, seandainya Anda memang benar-benar bertaubat,
jadikan taubat yang bahasa Allah dalam surah At-Tahrim ayat ke-8. Tubu ilallah taubatan nasuha. Yang kriteria cuma hanya 3 syaratnya. Yang pertama, ayyukli'a anil maksiyah. Putuskan hubungan Anda dengan perbuatan maksiat yang pernah Anda lakukan. Yang kedua, di mana di situ apa? Ayandama ala fi'liha. Lantas isi dengan penyesalan, memperbanyak istighfar. Yang ketiga, an la ya'zima an la ya'uda ilaiha abadan. Tolong niatkan dalam hati, azam dan kerjakan. Jangan pernah melakukan lagi perbuatan yang masa lalu. Bertaubat itu caranya gimana Ustadz? Dengan cara sholat atau? Sangat amat banyak. Apakah dengan memperbanyak istighfar? Apakah dengan memperbanyak sholat? Singkat kata, perbuatan yang negatif berubah menjadi positif. Itu saja udah taubat ya? Termasuk taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi begitu. Kepada Mas Aris di Purwokerto, semoga ini menjadi inspirasi juga untuk yang lain. Amin, Terima kasih atas insya Allah. pertanyaannya. Ustadz, terima kasih atas Ya, kehadiran gua Ustadz Taufikur Markisa Rahman. dari Sukabumi. Mudah-mudahan para pemirsa bisa memahami. Aduh iya. Insya Allah. Ini pantun-pantunnya Ustadz Taufikur Rahman selalu dinanti. Insya Allah bisa kesini lagi ya Ustadz Insya ya. Allah. Dan pemirsa, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Mona Ratuliu, Ustadz Taufikur Rahman dan juga seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih banyak. Jangan kemana-mana dulu karena setelah ini ada topik pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.